Oke, untuk pembahasan pertama ini ada yang namanya gerakan statis ya dan dinamis dalam kalistenik. Yang dimana gerakan statis dan dinamis dalam kalistenik itu adalah gerakan-gerakan yang ada pada dalam kalistenik yang memiliki elemen yang berbeda. Oke, langsung saja kita mulai kepada materi yang akan kita tunggu. Oke, yang pertama, apa itu gerakan statis dan dinamis? Nah, gerakan statis dan dinamis adalah gerakan kalistenik yang berbeda dari jenis gerakannya. Ya, yang dimana statis itu adalah gerakan yang sifatnya diam ya atau tidak bergerak. Ya. Sedangkan dinamis yang bergerak atau dinamis itu ya kayak push up misalnya yang bergerak. Terus kalau statis itu seperti handstand atau back lever contohnya. Oke, langsung aja kita lanjut pembahasannya agar tidak memakan waktu lebih lama. Nah, statis adalah gerakan yang biasa ada di dalam olahraga kalistenik. Nah, biasanya ini gerakannya itu lebih ke gerakan yang menuju ke freestyle atau gerakan-gerakan advance yang keren lah, kece-kece. Yang biasa lebih banyak menggunakan otot core untuk menciptakan form sempurna dalam melakukan gerakan statis. Misalnya contoh kayak gerakan dasar juga ada, misalnya kayak wall sit, misalnya kayak L sit. Itu skill tapi untuk awal-awal. Tapi kalau untuk wall sit itu adalah basic. Ini mana statis juga ada dalam basic ataupun skill. Nah, kemudian ada contoh statis dalam gerakan dasar. Yang pertama di sini ada wall sit ya, yang pasti kita tahu ya. Ini adalah gerakan yang dimana kita memposisikan tubuh kita seperti duduk, tapi menyender dengan tembok. Yang dimana ini adalah gerakan yang melatih otot quad atau paha depan. Itu yang paling memfokuskan paha depan ya. Dan itu gerakannya itu statis, dia diem. Kemudian ada side plank. Side plank juga sama ya, gerakannya juga diem ya. Dia plank, tapi posisinya lebih yang miring seperti ini. Kemudian ada full plank. Kemudian ada isometric pull up hold. Nah, di sini ada salah ketik nih. Salah teknis. Isometric pull up hold juga adalah gerakan eh, statis ya. Yang dimana dia ini ketika kita pull up, nah kita diem seperti ini menahan agar otot bicep atau back ya terbiasa dalam melakukan pull up. Bagi yang memang belum bisa melakukan pull up, ini cocok untuk menambahkan set dalam latihan ingin mengunlock pull up atau bisa menambah repetisi pull up. Yang mana kita pas final reps itu ditahan agar emang otot kita tuh terbiasa dengan tekanan yang kita miliki. Kemudian ada hollow body hold ya. Nah, yang dimana hollow body hold ini adalah kita berbaring namun badan kita membentuk seperti hollow. Nah, dan dimana ini lebih memfokuskan untuk core ya, core bagian depan ya, perutnya. Ada kesalahan teknis lagi ya, belum diedit. Kemudian ada arch body hold. Jadi mana arch body hold ini sifatnya lawan dari ini. Dan otot lower back lah yang paling banyak dilatih dalam arch body hold. Terus juga sama ya, dia itu sifatnya core juga, tapi core bagian belakang itu lower back. Karena otot core itu terbagi menjadi dua, abs sama lower back. Nah, kemudian juga gerakan statis juga ada dalam gerakan skill juga nih. Ada yang untuk pemula, menengah, dan juga advance atau lanjutan. Nah, yang pertama untuk beginner. Di sini ada contoh-contohnya ya. Di sini ada L sit, L hang, elbow lever, pick up handstand, frog stand, clutch flag, arm lever, war arm back lever, tuck L sit, tuck plants, tuck back lever, tuck front lever, dan L hang supinated. Yang dimana ini adalah gerakan skill beginner untuk pemula yang dimana emang
Jadi beberapa gerakan ini tidak terlalu sulit untuk membukanya dan juga sangat direkomendasikan bagi para pemula yang ingin mempelajari kalistenik, cocok untuk mengunlock gerakan yang di sini karena tidak sesulit gerakan-gerakan yang biasa di sosial media. Nah, kemudian untuk intermediate itu lumayan cukup susah ya karena membutuhkan pelatihan yang ekstra, yaitu handstand tanpa kick up misalnya dari L-sit kah atau dari tuck planche lah, itu yang mana itu lebih sulit daripada handstand kick up. Nah, kemudian ada handstand push up yang dimana kekuatan dorong dicampur dengan kekuatan keseimbangan handstand yang dimana pasti itu lebih sulit daripada handstand. Kemudian ada assisted dragon fly yang di hold ya, yang dimana ini pasti menahan otot core sangat eh, tekan, tekanannya maksud saya sangat besar, yang dimana dengan posisi seperti ini yang pastinya otot core ini akan terlatih dengan baik, yang pastinya akan bersambung kepada gerakan dragonfly yang dimana ini adalah gerakan intermediate yang sangat keren ya, estetik ya, yang basicnya dari sini. Kemudian ada human flag ya, yang viral banget gerakannya pasti kita semua udah tahu. Kemudian ada visit advance dari L-sit, kemudian ada straddle front lever, dan ada plants ya di sini. Nah, straddle plants. Nah, kemudian ada L-sit dips. Nah, ini juga sedikit sulit ya bagi, ini standarnya berbeda-beda karena ini standar skill ya. Yang dimana L-sit dips ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi, yang dimana kalian posisi L-sit di paralel bar dips langsung kalian dipskan. Yang pastinya akan meningkatkan kesulitan itu tersendiri. Kemudian ada 90 degree hold ya. Dia ini sifatnya sama kayak gerakannya kayak backlift, elbow lever. Namun perbedaannya sikutnya tidak menjadi tumpuan, tetapi bahulah yang menjadi tumpuan untuk menahan gerakan tersebut agar tetap sempurna. Kemudian ada headstand yang dimana handstand menggunakan kepala, dan X grip flag yang dimana ini gerakannya underrated yang pasti belum banyak yang tahu. Kemudian ada yang advance. Yang pertama pastinya ada planche. Yang dimana planche ini pastinya adalah gerakan yang sangat viral di TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Dimana ini pasti banyak yang minat untuk mengunlock gerakan ini. Karena gerakan ini adalah gerakan yang paling fenomenal di calisthenics. Apalagi ketika standar anak calisthenics, ketika Anda bisa planche berarti Anda dianggap sepuh. Karena memang gerakan ini sangat sulit untuk di-unlock. Kemudian ada front lever, ini juga termasuk gerakan sulit. Dan dragon press ya sangat sulit sekali dengan gerakan seperti ini ditahan dengan hanya jari saja. Kemudian ada one arm handstand. Kemudian ada human flag namun di pull up kan. Kemudian ada front level pull up dan ada Hephaestus yang dimana gerakan ini sangat sulit. Kemudian ada Maltese advance dari planche dan Victorian advance dari front lever dan handstand 90 degree hold 90 degree push up, dan dimana ini adalah upgrade dari handstand push up dan 90 degree. Kemudian ada mana advance dari L-sit yang dimana posisinya seperti ini sangat sulit ya, butuh huruf Q ya, Q karena kebalikan dari P. Kemudian ada Iron Cross yang mana gerakan ini sangat sulit dan gerakan ini biasanya ada di ring. Kemudian ada one arm back lever yang pasti ini sangat sulit, dan one arm front lever. Kemudian kita lanjut kepada gerakan dinamis. Gerakan dinamis adalah gerakan yang melibatkan beberapa otot dengan geraknya tubuh untuk melakukan beberapa repetisi atau set latihan yang juga memiliki gerakan dasar yang bergerak. Dan gerakan ini juga memiliki skill ikonik tersendiri, yaitu freestyle dynamic dalam dunia kalistenik. Jadi kalau kita misalnya di sosial media, gerakan ini itu ada yang eh, freestyle juga namanya freestyle dinamis ya. Jadi dia tuh di freestyle dinamis ini kayak misalnya dia
apa muter-muter. Nah, itulah kayak contohnya ada di sini. Nah, ini untuk gerakan dasarnya ya. Ini ada pull up, squat, push up, dips, dan leg raises yang pastinya gerakannya itu dinamis dan menghitungkan repetisi, bukan durasi. Kemudian ada muscle up, pistol squat, chin up, sit up, dan toes to bar. Kemudian di sini juga ada beberapa skillnya ya. Nah, yang untuk beginner di sini ada dynamic pull muscle up ya, yang dimana dengan momentum yang tinggi tidak seperti muscle up seperti biasanya, dia menggunakan momentum yang mengayunkan badan untuk melebihi momentum muscle up biasa. Kemudian ada pull over ini juga adalah gerakan skill dinamis ya. Nah, ada knee fly. Nah, contohnya seperti ini karena memang saya tidak terlalu dalam dalam gerakan dinamis. Karena saya hanya bisa memaparkan dalam bentuk gambar saja. Kemudian ada jump into parallel bar yang dimana dia ketika eh, posisi dips dia langsung eh, ke posisi strike bar. Kemudian ada 180 over the bar. Bisa kalian catat sendiri ya. Dan kalian bisa searching sendiri contoh gerakannya seperti apa. Dan ada back roll, touch muscle up 360 derajat Celcius, jadi muter-muter gitu. Dan muscle up 360 derajat. Dan fly away, step on bar, swing 180 derajat. Dan reverse pull up, spider, dan baby giant. Jadi mana kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa nge-search di eh, Google, Instagram, ataupun YouTube ya. Nah, kesimpulannya adalah gerakan statis dan dinamis adalah gerakan kalistenik yang memiliki perbedaan. Di antaranya ada dinamis yang bergerak sifatnya, kemudian ada statis yang hanya diam saja. Di mana keduanya memiliki elemen berbeda. Cara simpelnya adalah gerakan statis itu lebih ke mengutamakan durasi lama kita dalam melatih. Jadi hitungannya itu bukan repetisi tapi durasi kita dalam menahan gerakan tersebut. Misal planks, durasinya 1 menit. Nah, bukan satu repetisi tapi 1 menit. Kecuali di push up kan. Karena planks, push up itu gabungan antara dinamis dan statis. Tapi ini kita membahas dengan secara terpisah. Bedanya dinamis juga nih. Dia itu lebih memfokuskan pada gerakan yang berhitung repetisi. Contoh misal push up 50 kali. Nah, jadi set, nah itu termasuk repetisi. Tapi kalau di statis, bedanya dia diam, tidak bergerak. Namun kalau dinamis, dia lebih mengutamakan bergerak dan bergerak tersebut dihitung repetisi. Tergantung range of motion yang dia lakukan. Ya. Oke, sekian terima kasih. Eh, Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jika ada pemaparan yang sedikit kurang dipahami, bisa untuk berdiskusi di forum yang saya buat untuk komunitas Berjas. Oke, sekian, semoga bermanfaat dan see you in next class.